Korupsi menggila dan antara solusi atau ancaman. Korupsi di Indonesia kian parah. Skandal Jiwasraya, Sabri hingga Pertamina dalam Liga Korupsi Indonesia menunjukkan bagaimana uang negara terus mengalir ke kantong elit, sementara rakyat terus menderita. Di tengah ketidakpercayaan publik, pemerintah malah meluncurkan Danantara, Sovereign Wealth Fund yang diklaim sebagai solusi investasi dengan target 20 miliar dolar dan aset sekitar 14.000 triliun rupiah. Danantara mengelola gabungan aset BUMN strategis seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, dan Pertamina. Namun dengan rekam jejak korupsi yang mengakar, muncul pertanyaan, akankah Danantara mensejahterakan rakyat atau justru membuka peluang korupsi baru? Minimnya pengawasan dan dominasi oligarki membuat dana ini rentan disalahgunakan. Jika gagal, nampaknya bisa menghancurkan ekonomi dan kedaulatan negara. Lalu, bagaimana solusi yang mampu menyelamatkan ekonomi bangsa dari cengkraman korupsi dan oligarki? Islam menawarkan sistem ekonomi yang menjamin pengelolaan sumber daya negara dengan aman. Pertama, kepemilikan umum. Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan ataupun keuntungan segelintir pihak. Dua, larangan privatisasi aset strategis. Aset vital seperti energi dan tambang harus tetap berada di bawah kendali negara. 3. Sistem keuangan bebas riba. Dengan melarang utang berbasis bunga, sistem ini menghindari dominasi pemodal besar dan menjaga kemandirian ekonomi bangsa. Keempat, kepemimpinan amanah. Pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat dan nilai-nilai keadilan menjadi kunci pemberantasan korupsi. Yang kelima, distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme seperti zakat dan baitul mal memastikan kekayaan tersebar merata, tidak hanya berputar di kalangan elit. Jadi, sudah saatnya kembali kepada sistem yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh rakyat. Sistem ekonomi Islam bukan hanya solusi, melainkan satu-satunya jalan menuju tata kelola negara yang bebas dari korupsi dan oligarki. Tentu saja, sistem ekonomi Islam di bawah sistem Islam. Sehingga sistem Islam membawahi sistem ekonomi, sistem pendidikan, kesehatan, politik luar negeri, dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai Islam kafah atau Islam yang menyeluruh.